Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, mahasiswa Ilmu Peternakan UIN Suska Riau. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama nantinya, yaitu bagaimana perkembangan Islam di masa dinasti Umayyah. Dan yang kedua, bagaimana berakhirnya masa Islam di tangan dinasti Umayyah. Baik, untuk perkembangan Islam di masa dinasti Umayyah, yaitu adapun masa-masa yang gemilang di dalam perluasan daerah semasa Daulah Bani Umayyah, ini ialah semasa kekhalifahan yang dipegang oleh Umayyah Ibnu Abi Syufan pada tahun dari pemerintahan Khalifah Abu Malik Ibnu Marwan. Tetapi sebaliknya, pada masa-masa pemerintahan yang dipegang selain dari Khalifah yang di atas, usaha-usaha penaklukan mengalami berbagai kemunduran. Hal ini disebabkan oleh tiga aspek. Yang pertama, kegiatan angkatan perang hanya dipusatkan untuk melawan berbagai pemberontakan. Dan yang kedua, kecakapan para khalifah untuk memimpin tidak begitu cakap atau ahli. Dan yang ketiga, di antara kaum khalifah yang telah mengutamakan pemerintahannya untuk mencari keridhaan Allah daripada memperluas daulah dengan mengadakan peperangan dari permusuhan. Di samping itu, perlu juga kita ketahui bahwa perluasan daerah semasa Daulah Bani Umayyah, daerah-daerah yang baru juga meliputi 3 daerah, di mana yang pada mulanya memang sudah menjadi milik kaum muslim yang sebelumnya gitu. Namun pada masa Khalifah Utsman Ibnu Affan, tetapi karena Islam tidak pada waktu tertentu mempertahankan serangan-serangan dari musuh, maka daerah yang telah menjadi milik kaum muslim akhirnya berhasil direbut oleh para pemberontak, di mana daerah tersebut yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu daerah Romawi, yang kedua daerah Afrika Utara, sedangkan yang ketiga yaitu daerah Timur. Selain itu, ada juga kerajaan-kerajaan yang menjadi sasaran ataupun suatu objek perluasan daerah yang dilaksanakan oleh Bani Umayyah, di mana kerajaan tersebut yang pertama yaitu kerajaan Usyusyanah yang berada di sebelah timur Fargana. Yang kedua, kerajaan Turkmenistan yang berada di kiri ataupun kanan Sungai Jihud. Dan yang ketiga yaitu kerajaan Sungguhon yang berada di utara Sungai Jihud. Dan yang keempat yaitu ada kerajaan Kufarizm yang berada di sebelah atas Sungai Jihud. Yang kelima ada kerajaan Ashukor, di mana daerahnya terbentang dari Sungai Jihud ke Sungai Sihun. Yang keenam ada kerajaan Fargana, di mana posisi kerajaan ini yaitu berada di kiri sampai kanan Sungai Sihun. Dan yang ketujuh yaitu kerajaan Asyashi yang berada di utara Sungai Sihun. Nah, itulah perkembangan Islam di masa dinasti Umayyah. Selanjutnya kita akan memasuki yaitu bagaimana keruntuhan ataupun berakhirnya masa dinasti Umayyah di dalam menjalankan pemerintahannya. Baik, berakhirnya dinasti Umayyah setelah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abu Thalib pada 20 Ramadan atau 40 Hijrah 660 Masehi. Bermuncullah dinasti Umayyah yang didirikan pada 661 Masehi oleh Umayyah bin Abu Syufan. Kekuasaan Bani Umayyah yang berumur kurang lebih 90 tahun, ungkap sejarawan Islam Profesor Badri Yatim di dalam buku bertajuk Sejarah Peradaban Islam. Dinasti Umayyah yang melanjutkan tradisi kerajaan-kerajaan pra-Islam di tengah timur mengundang kritik keras dan munculnya kubu oposisi. Kelompok oposisi yang terbesar yang sejak awal menentang pemerintahan keluarga Bani Umayyah adalah kelompok Syia atau yang bisa dikatakan
sebagai para pengikut atau pencipta Ali bin Abu Thalib, serta keturunan yang merupakan Ahlul Bait atau keturunan Nabi Muhammad SAW yang berasal dari anak dan menantunya, Fatimah dan Ali. Selain kelompok Syiah, pemerintahan dinasti Umayyah juga mendapat penentangan dari orang-orang Khawarij. Kelompok Khawarij ini merupakan orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abu Thalib. Mengapa? Karena mereka ini merupakan segelintir orang yang tidak merasakan kepuasan terhadap hasil tahkim atau arbitrase di dalam penyelesaian sebuah perkaraan. Persengketaan antara Ali bin Abu Thalib dan Umayyah, yaitu usaha menekan kelompok oposisi, terus dijalankan oleh penguasa Umayyah bersama dengan usaha-usaha memperluas kekuasaan Islam hingga Afrika dan Spanyol. Selain menghadapi persoalan eksternal, para penguasa Umayyah juga menghadapi persoalan internal, di mana persoalan internal ini yaitu yang pertama pemberontakan dan pembangkangan yang dilakukan oleh para orang yang terdekat dengan khalifah di berbagai kekuasaan Umayyah seperti Irak, Mesir, Palestina, dan Myanmar. Pemberontakan yang terjadi selama pemerintahan dinasti Umayyah yaitu dipicu oleh faktor ketidakpuasan terhadap kepala daerah yang ditunjuk oleh khalifah gitu. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Marwan bin Muhammad atau Marwan II, misalnya telah terjadi sejumlah pemberontakan di wilayah kekuasaan. Di Mesir, kerusuhan menjadi karena gubernur yang diangkat oleh Marwan menghentikan pemberian tunjangan yang dulu diperintahkan oleh Yazid III untuk diberikan kepada para anggota baru di dalam angkatan darat ataupun angkatan laut. Sementara di Yaman, kerusuhan timbul antara lain pemerintah setempat memungut pajak setinggi dari orang Arab gitu. Nah, kesibukan Marwan II di dalam menumpas pemberontakan membuat wilayah Khurasan dikuasai Bani Abbasiyah atau dinasti yang didirikan Abu Abbas Asy-Syaffah. Gerakan Bani Abbas merupakan ancaman terbesar bagi keberlangsungan hidup dinasti Umayyah. Setelah kerusakan dapat dikuasai, gerakan Bani Abbasiyah menuju Irak dan merebut wilayah-wilayah dari pejabat Bani Umayyah. Setelah menguasai wilayah Irak sepenuhnya pada tahun 132 Hijrah atau 750 Masehi, Abu Abbas Asy-Syaffah sebagai khalifah yang menangkan Abbasiyah mulai melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Wilayah-wilayah yang dahulunya telah dikuasai atau dimiliki oleh dinasti Umayyah pun berhasil untuk direbut. Bahkan pasukan Bani Abbas berhasil membunuh Marwan II dalam sebuah peperangan kecil yang terjadi di wilayah Bushehr, yaitu di kota Mesir. Kematian Marwan II menandai berakhirnya masa dinasti Umayyah yang berkuasa dari tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai 133 Hijriah atau 750 Masehi. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai perkembangan Islam di masa dinasti Umayyah serta kemunduran masa dinasti Umayyah. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsitektur pada dinasti Umayyah. Perkembangan arsitektur secara sistematis telah dirintis sejak masa Umayyah. Arsitek ternama kala itu adalah Al-Walid. Ia adalah putra Khalifah Abdul Al-Malik. Ia sudah mempunyai bakat dan potensi yang besar dalam bidang arsitektur. Jadi ia masih berusia muda. Ia terus menekuni bakatnya hingga mewarisi staf kekhalifahan. Pada saat sedang, ia kerap berbincang dengan pembantu-pembantunya, terutama mengenai bangunan-bangunan indah. Salah satu prestasi mengagumkan yang pernah ia ukir adalah merenovasi Masjid Agung Umayyah yang ada di ibu kota pemerintahan Damaskus, Suriah.
Selain itu, dalam History of the Arab, Philip Kehilti menyatakan Al-Walid memperluas dan memperindah Masjidil Haram di Makkah dan juga merenovasi Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Sosok ini pula yang mengenalkan struktur mihrab cerukan pada dinding masjid sebagai penunjuk arah kiblat dan tempat imam untuk pertama kalinya. Begitu pula menara masjid sebagai bentuk arsitektur Islam yang paling penting. Menara masjid ini mulai dibangun semasa pemerintahan Al-Walid. Ia juga meninggalkan beberapa bangunan, terutama Istana Kekhalifahan. Di antara yang terkenal keindahannya adalah Istana Al-Qubah, Al-Qadrah, Al-Haidir, serta Al-Mushimah. Antaranya terkenal keindahannya adalah Istana Al-Qubah, Al-Qadrah, Al-Haidir, serta Al-Musyattah. Pembangunan Istana Musyattah belum selesai saat Khalifah yang arsitek gunung itu wafat dalam usia 40 tahun. Arsitek lain yang terkenal pada abad ke-7 Masehi adalah Ibrahim bin Ghanaim bin Said. Menurut Khalid Azabi, Ibrahim menjadi salah satu orang kepercayaan Khalifah Al-Zahir. Ibrahim merancang dan memimpin langsung pembangunan istana Khalifah yang terletak di luar kota Damaskus. Semasa kekuasaan dinasti Mamluk, nama Shihab Eddin Ahmed bin Muhammad bin Ali Taulani mencuat. Dia percaya menjadi kepala arsitek istana. Menurut sejarawan Al-Asqalani, Shihab sangat ahli di bidangnya hingga dijuluki sebagai pemimpin para arsitek. Ia ditugasi merenovasi Masjidil Haram di Makkah. Setelah ia meninggal dunia, jejaknya diteruskan oleh putranya yang bernama Muhammad. Saya akan menjelaskan tentang perdagangan dan militer dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah kantor tentara yang sebelumnya telah diprakasarikan oleh Umar bin Khattab terus mengalami reorganisasian dan perkembangan industri militer dibagi menjadi 3 bagian, yakni Angkatan Darat, Al-Jud, Angkatan Laut, Al-Bahriyah, dan Kepolisian. Angkatan bersenjata awalnya diisi orang Arab, namun setelah wilayah kekuasaan Islam meluas sampai ke Afrika Utara, orang luar Arab termasuk bangsa barbar juga ikut direkrut menjadi tentara. Di bidang ekonomi dan perdagangan, dinasti Umayyah menerapkan beberapa kebijakan untuk dapat meningkatkan perekonomian negara. Kebijakan Bani Umayyah di bidang ekonomi antara lain sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintahan. Sumber uang masuk pada zaman Bani Umayyah sebagian diambil dari daharib, yaitu kewajiban yang harus dibayar warga negara. Di samping itu, daerah yang baru ditaklukkan terutama yang belum masuk Islam ditetapkan pajak istimewa. Namun pada masa Umar bin Abdul Aziz, pajak untuk non-muslim dikurangi, sedangkan jizyah bagi muslim dihentikan. Kebijakan ini mendorong non-muslim memeluk agama Islam. Adapun pengeluaran pemerintah dari uang masuk adalah yang pertama gaji pegawai, yang kedua gaji tentara, yang ketiga pembangunan pertanian, dan perlengkapan dan hadiah bagi sastrawan dan ulama. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Budin Al-Harith. Di sini saya akan menjelaskan kerajinan dan reformasi pada masa Bani Umayyah. Pada masa Khalifah Abdul Malik mulai dirintis pembuatan tiras atau semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Di bidang seni lukis, sejak Khalifah Muawiyah sudah mendapat perhatian masyarakat. Seni lukis tersebut selain terdapat di masjid-masjid juga tumbuh di luar masjid.
Adanya lukisan di Astana Bani Umayyah merupakan langkah baru yang muncul di kalangan bangsawan Arab. Sebuah lukisan yang pertama kali ditorehkan oleh Khalifah Walid I adalah diadopsi kebudayaan Yunani atau Hellenistik, tetapi kemudian dimodifikasi menurut cara Islam sehingga menarik perhatian para penulis Eropa. Pada masa Umar bin Abdul Aziz melakukan reformasi, yaitu pajak dari orang non-muslim diturunkan. Yang kedua, pungutan pajak dari mualaf juga dihentikan. Dan yang ketiga yaitu berbagai fasilitas dan pelayanan publik dibangun dan diperbaiki. Sektor pertanian terus dikembangkan melalui perbaikan lahan dan saluran irigasi. Sumur baru terus digali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Untuk memuliakan tamu dan para musafir yang singgah di Damaskus, Khalifah membangun penginapan. Sarana ibadah seperti masjid diperbanyak dan diperindah. Masyarakat yang sakit disediakan pengobatan gratis. Pelayanan di dinas pos sehingga aktivitas korespondensi berlangsung lancar. Nah, itulah masa reformasi yang berlangsung pada masa Umar bin Abdul Aziz. Dan untuk sistem kemunduran pada masa Bani Umayyah, yaitu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sistem pergantian khalifah yang bersifat monarki atau mamlaka, yang lebih menekankan pada garis keturunan dan aspek senioritas. Dan yang kedua yaitu latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah yang tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik. Dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi baik secara terbuka maupun tersembunyi yang mengakibatkan energi pemerintahan tersedot untuk mengatasi hal ini. Dan yang ketiga yaitu ketidakpuasan sejumlah masyarakat non-Arab atau Mawali atau kebijakan pemerintah yang membatasi kebebasan mereka untuk mendapatkan hak mereka sebagai rakyat. Dan yang keempat yaitu sikap hidup mewah yang dipertontonkan oleh kalangan istana dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan agama. Dan faktor terakhir yaitu munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari golongan Syiah dan Mawali. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang mengenai sistem pemerintahan pada masa dinasti Umayyah. Nah, pada bab yang saya jelaskan ini yaitu mengenai keruntuhan dinasti Umayyah. Nah, pada masa keruntuhan dinasti Umayyah ini sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah ini. Nah, beberapa faktor tersebut akan saya jelaskan pada video kali ini. Nah, faktor yang pertama yaitu adanya pertentangan antara kelompok suku Arab Utara yang disebut sebagai Mudariyah dan suku Arab Selatan yang disebut sebagai Himyariyah. Nah, yang kedua yaitu sejumlah pemeluk Islam dan Arab merasa tidak puas dengan keangkuhan orang-orang Arab yang mendapat fasilitas dari penguasa. Nah, pada masa ini daulah dinasti Umayyah seperti menerapkan rasis kepada orang-orang Islam yang berasal dari non-Arab. Semacam ada pemisahan atau mengkotak-kotakkan antara orang Islam yang berasal dari keturunan Arab dengan orang Islam yang bukan non-Arab. Nah, hal inilah yang menyebabkan pergesekan antara orang-orang Islam yang berasal dari non-Arab dengan orang-orang Islam yang berasal dari Arab. Mereka merasa dipandang sebelah mata saja pada masa dinasti Umayyah ini. Nah, yang ketiga yaitu adanya konflik politik yang melatar belakangi terbentuknya daulah Umayyah. Yang seperti kita ketahui, terbentuknya dinasti Umayyah ini memerlukan waktu yang sangat panjang, yang sebenarnya ada cerita di balik terbentuknya daulah Umayyah itu setelah runtuhnya pada masa Khalifah Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada kekuasaan Ali bin Abi Thalib, yang pada masa itu terjadi perpecahan yang sangat luar biasa yang menyebabkan terbentuknya beberapa kelompok seperti Syiah yang dikenal sebagai kaum atau orang yang mengikuti aliran Ali, orang yang mengikuti Ali, dengan Khawarij, orang yang keluar daripada Syiah ini tadi. Nah, seiring perkembangannya waktu, ternyata kaum Syiah dan Khawarij ini terus berkembang sehingga menjadi bom waktu pada masa dinasti Umayyah.
Nah, yang keempat yaitu adanya pergantian sistem khalifah. Nah, dengan terbentuknya pengaturan yang tidak jelas dan menyebabkan terjadinya persaingan antara kalangan anggota keluarga di istana. Nah, ternyata sistem pemerintahan yang diterapkan Daulah Umayyah tentunya tidak terus-menerus menyebabkan kebaikan pada dinasti tersebut. Nah, kita lihat saja mungkin pada pada masa pemerintahan tersebut ada yang memang benar berkompeten atau yang mampu menjalankan roda pemerintahan, dan ada juga yang sebenarnya tidak mampu. Nah, pada yang tidak mampu ini ternyata mereka menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah. Nah, tentunya setiap keluarga yang berada di dalam lingkup dinasti Umayyah ini mereka punya persaingan masing-masing untuk menguasai dinasti Umayyah. Nah, hal inilah menjadi awal mula perpecahan dinasti Umayyah selain daripada faktor yang saya sebutkan tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu melemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah disebabkan karena sikap hidup mewah di lingkungan istana serta para ulama kecewa dengan sikap penguasa terhadap perkembangan agama yang kurang. Nah, pada yang terakhir ini pemerintah dinasti Umayyah sudah sangat jelas disebabkan oleh sikap glamor atau berlebih-lebihan dalam menggunakan harta kerajaan, sehingga antara masyarakat tentunya telah menaruh rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah istana. Kemudian ulama juga merasa kecewa pada masa itu karena sikap pemerintahan tidak mengikuti aturan agama serta tidak menerapkan keadilan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Nah, itulah tadi faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.